الله ربي
يا علم الهدى
وجعل بنية القبول وترى كل سوى معمول صلاة سمع ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا بالدين والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة بلا امتحان بجاه سيد أهلنا جامعة الدنيا الصالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيخ لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim rahimahumullah, yang mudah-mudahan kita semua dengan asbab kita hadir di majelis yang mulia ini niatan kita menuntut ilmu agama karena Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, memelihara kita daripada bala, bencana dan penyakit, dan Allah melindungi kita daripada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang munafikin dan kafirin. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimahullah. Wa an Abi Sa'id bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa an Abi Sa'id bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah, mudah-mudahan diridai oleh Allah daripada keduanya Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Abi Sa'id dan Abi Hurairah berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma yusibul musliman min nasabih wala wasabih wala hammin wala hasanin wala adab wala ghammin hatta as-sawfatu yusafuha illa qaffara Allahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada menimpa akan seorang muslim daripada kepayahan wala wasabit, dan tidak akan menimpa daripada penderitaan penyakit, wala hamil wala hazan, dan tidak ada menimpa daripada duka cita dan sedih, wala ada, dan tidak ada menimpa daripada gangguan, wala hamil, dan tidak menimpa daripada yaitu adalah buruk sangka, hatta sawfaru yusafuha, sehingga
meskipun duri menusuk akan dia, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali melebur oleh Allah daripadanya, yaitu daripada kesalahannya. Pahamannya judulnya Nabi, kalau kita ditimpa di dalam dunia kepayahan, kemudian penyakit, penderitaan penyakit, kemudian duka cita, kemudian gangguan luar ada baik, sampai misalnya duri ini tertusuk pada badan kita, duri yang tajam, durinya panjang, umpamanya tertusuk pada badan kita, illa ajwali kafarallahu biha min khatayaha, menghapus oleh Allah daripadanya akan kesalahannya. Artinya dosa tidak boleh, kesalahannya tidak boleh, asalkan apa? Dia ditimpakan daripada penyakit, ditimpakan daripada kesusahan, kepayahan, ditimpakan gangguan yang tidak baik lawan dirinya, atau penyakit-penyakit lawan dirinya, meskipun boleh menusuk pada badannya begitu sakit, asalkan dia sadar, kafarallahu biha min khatayahu, Allah ampuni dosanya, asalkan sadar. Jadi yang menggiring ke sepuluh, menggiring ke sepuluh, kawan menggiring ke sepuluh, mendapat duit banyak habis sepuluh, dapat bini banyak habis sepuluh, dapat rumah banyak habis sepuluh. Kawan lah kita garing, kita dihina orang, kita dicaci maki orang, kita diganggu orang, atau luka badan kita terusuk duri yang panjang, sakit badan kita, kawan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Bersyukur dosa kita diampuni Allah, diberikan banyak karena kita sabar. Itu syukurnya. Nampak dua syukurnya Allah. Para sahabat dosa diampuni Allah, kita bersyukur Allah mau uji kita. Berarti kalau Allah mau uji lawan kita, Allah itu sayang pada lawan kita. Ujinya kita. Hendak sugih, diujinya juga sabar kadanya berusaha. Hendak mulia, didapat neraka Allah, dunia dan akhirat dimuliakan Allah. Dia hendak mulia dunia dan akhirat, inya tahan uji. Ujar Allah, aku sayang karena melawan engkau, lalu kuberikan ujian dan ubuan wali, para ulama, ada yang disangkat menjadi orang gila, yang disangkat orang ada bagus, disangkat orang yang ada baik, dimusuhi. Para ulama dan wali tadi malah bersyukur. Kenapa? Mereka tahu bahwa Allah sayang lawan-lawan. Ada sakit hatinya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang para walinya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Perlu kalian ketahui bahwasanya para wali itu tidak ada merasa takut atas mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak merasa bersedih atas mereka. Takutan tidak ada, bersedih tidak ada. Kenapa? Inya yang diharapkan menjadi orang yang mulia di mata Allah, disayang Allah. Jadi kada takut.
Walaupun orang itu memusuhi lawan dirinya, walaupun orang itu hanya menjatuhkan dirinya, walaupun orang itu memfitnah dirinya, walaupun orang lain menyangka gila lawan dirinya, ia malah bersyukur. Karena pada syukur mereka tahu bahwa Allah sayang lawannya. Di mana tandanya? Ia diuji dan diuji. Jadi kalau kita ada ujian, berarti kita di sisi itu aja makam kita. Ibarat kelas itu kelas 1 aja. Ada pernah naik ke kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4. Kelas 1 aja, umur kelas 1 aja, karena ujiannya ada. Namun yang kalau hidup naik terus angkat kita dari bawah ke atas. Kalau ulama fikih mengarasi muridnya beribadah kepada Allah 10 tahun anaknya berumur bila kadar kosong dahya wajib mengumpulnya dan kadar mencederai. Berumur 7 tahun anak wajib orang tua anyuruh mengarasi beribadah itu fikih. Tapi bagi ulama tasawuf, bagi guru dan tasawuf inya kadar mengarasi beribadah. Tapi guru tadi menaikkan maka muridnya di bawah supaya sampai ke atas. Jangan di sisi itu tahu segala. Dilihat oh setiap hari ada orang menghina kita, ada orang yang mencemohkan kita, ada orang yang ada senang lawan kita, ada orang yang memusuhi lawan kita karena mencelakakan kita. Kalau ada, syukuri. Kenapa? Di balik itu berusaha biar diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, kampian naik ke atas. Kalau pian mau bersahabat. Jadi bagaimana naik hidup nih? Jangan menatap baca di situ. Jangan ibadah sampai yang sunat itu dari 2 rakaat. Aina naik 4, naik lagi jadi 6, naik lagi jadi 8. Tiap hari tambah rakaat sembahyang, 2 rakaat salam, naik lagi berdiri takbiratul ihram daniyah sembahyang sunat mutlak 2 rakaat sampai mulai 2 rakaat sampai 1000 rakaat atau sampai 500 rakaat yang dilakukan oleh seorang wali perempuan Rabi'atul Adawiyah. Artinya tiap hari bertambah baca. Jangan berpura-pura. Di balik penyakit, di balik kesedihan, diganggu orang, ya kan? Badan garing, kanker, tumor, di balik itu semua ada dua yang dikatakan. Pertama, dosa dia diampuni Allah. Yang kedua, pahala. Asalkan mau sabar. Jadi katanya dari bersyukur karena dosa diampuni, bersabar. Waktu garing bacaan aja, membaca Allahu Akbar 100 kali waktu garing dosanya diampuni. Kalau dia meninggal dunia, dosanya diampuni. Kalau rohnya mau diambil, iblis kalau dia berparah. Bacaan aja waktu garing. Bila ada tamu datang dari langit, bersalamat. Orang kemarin diri bapak dia semua waktu garing, bacaan pulang, bersabar aja menjadi penyakit. Karena di balik itu ada iman. Ini contoh. Biar orang membalas kadar dia. Pokoknya dihina orang tempat sudah disana macam-macam yang sudah badiat aja yang penting beribadah lawan Allah. Ya Allah lindungi ulun beribadah lawan dia. Orang menghina ulun dan menghina takbir aja dan menghina ulun ya Allah wajarun dihina dan biar termuja oleh ulun tahu aja. Membalas kadar reaksi kadar. Ya bagus sepupu diganggu dihina difitnah beliau pada reaksi dia. Kenapa? Di balik itu semua maka dia hendak dinaikkan Allah ke makam tinggi.
Coba bayangkan dengan sabar aja bisa diampunilah. Makanya siapa yang kada sabar di dalam dirinya dibawa atau disetir atau dikuasai hawa nafsu amarah atau amaratu bin nafsi, nafsu yang pertama menguasai dirinya, lalu pemarah. Ada banyak orang-orang marah itu celaka. Di dunia bisa celaka kalau pemarah, apalagi di akhirat. Sedikit marah, sedikit marah. Sedikit marah ini molor kawan. Ada hakul orang pengawan ni kedua bakal berapa kali. Tapi apa kita banyak berapa? Kita dikuasai nafsu ketiga mutmainnah. Kita tenang aja, marah kada, sabar aja nangaya apa kada orang tak tuju mengawan kita. Jalan. Bisi-bini pemarah bisi-bini wahnya ikat luar biasa. Sedikit mengejar pinggang, mata menjelek. Sebulan udah istirahat. Kada tahan mudah. Punya bini namanya ikat badan. Hantu dalam sumurnya kada tahan. Apalagi seorang. Bisi-bini penyayang, kada pemarah, penyabar, duit sedikit, sabar aja, makanan yang ada, sabar aja, uangnya ada, sabar aja. Inilah bini yang baik-baik. Dan bisa membawa rumah tangga kita baik di jannati. Rumahku itu adalah surgaku, di antaranya isi rumahnya banyak barang. Lalu mainan tenang. Bila banyak berduingan di rumah ini, senyap di rumah. Bila banyak ada pemarah, lalu pikiran tenang, hati kada gelisah, sabar datang di rumah itu tenang, nyaman beribadah, makan pun nyaman. Jadi menggari-gari nawang bapak jelas sepuluh di balik itu ada pahala karena dosa yang ikut dan mengangkat mata kita. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala daripada Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan meridai oleh Allah daripada yang qala. Ibnu Mas'ud berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk aku atas rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, aku pernah masuk ke rumah Nabi, menemui Nabi, wawayu aku, dan bermula dia Nabi di dalam rumah itu garing panas badan Nabi garing. Nabi kan bisa panas karena Nabi adalah manusia basariyah. Semua Nabi, Rasul-Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui, Nabi-Nabi yang ada yang kita ketahui, yang kita pernah pelajari, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mereka semua itu adalah manusia, bukan jin. Mereka adalah manusia. Namanya manusia ini ada akal manusia, diberi nafsu juga, bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa beri, ya kan, bisa berhubungan juga. Jangan dikira nanti bisa beri. Ulama bisa juga beri. Kalau yang ada kabur itu penggaringan ibadah aja. Penggaringan ibadah. Nyatai dari terus guru menyandang bala karena gurunya min auliya illahi ta'ala, apalagi wal kutub tubul aqwan, satu manggari bila ka majlis sehat, bila di rumah ta'ammar dari awak sakitan napa menyandang bala dalam turun. Dia berdoa, ya Allah, jangan
engkau timpakan bala yang kau turunkan kepada umat Rasulullah, timpakan aja lewat mulut. Dia mulut nama-namanya supaya orang Nabi nyaman hidupnya. Nah, itu wali. Kita nyaman kita bawakan. Wali kirim terus kita. Bersyukur benar adanya guru yang menjadi wali. Bersyukur benar ada ulama namanya Nambala yang turun ke permukaan bumi. Lalu kita nyaman berusaha, nyaman kemana-mana kita siap pulang, tapi mereka kering saja karena mereka meminta supaya bala itu dilimpahkan lawan-lawannya aja. Sama lawan Nabi itu. Jangan sampai umat bulu ini celaka ya Allah, biar hidup menangnya. Itu orang saya melawan Allah. Faqultu ya Rasulullah, setelah ibu masuk ke rumah mendapati Nabi garing panas benar, maka aku berpikir, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'adu wahwakan sadida, bahwasanya engkau ya Rasulullah garing panas engkau yang panasnya sangat bersangat-sangat panas sekali engkau ya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, menjawab Nabi kita Muhammad, ajal, artinya ajal tinggi Ibnu Mas'ud, aku garing panas benar, panas benar. Inni wa'aku kama yu'aku rajulani minkum, bahwasanya aku garing panas sebagaimana terjadi garing panas itu, yaitu daripada seseorang minkum, daripada kalian. Aku di sama aja bisa panas seperti manusia yang lain. Untuk berkata oleh Ibnu Mas'ud, dzalika adnalaka ajraina ya Rasulullah, yang demikian itu panas bahwasanya engkau ini panasnya 2 kali lipat dibanding orang lain. 2 kali lipat. Ajrain itu kan aslinya 2 pahala, 2 kali lipat maksudnya. Panas Nabi ini beda dengan manusia yang biasa. Kita panas di suatu hari, panas sudah habis panas. Nabi kita 2 kali lipat panasnya dibanding panas kita di saat hari. Ayo, bayangkan Rasulullah inilah Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, kemudian penutup para rasul. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau banyak menanggung penderitaan. Di mana? Ya dulu kita dihina orang, kalau seberapa lagi Nabi kita Muhammad dihina bukan main. Diludahi, kotoran wanita diletakkan pada punggung beliau ketika rokok salat zuhur. Kemudian beliau ingin dibunuh di paman sendiri Abu Jahal. Abu Jahal pura-pura sakit, memanggil dengan utusannya kepada Muhammad supaya kehilangan Abu Jahal bahwa beliau sakit. Lalu digali lubang tenaga Abu Jahal supaya mayat daripada dibunuh. Ada dipancung kepada Muhammad pernah waktu tidur di bawah korban, karena diupahi orang memancung ini supaya berapa 100 ekor unta kalau dapat memancung kepala Nabi Muhammad. Beliau lahir di Mekah, orang Mekah itu banyak ada menerima sujud. Hanya sebagian yang menerima sujud dan iman lawan Allah mengikut Nabi Muhammad, yang lain banyak pada petunjuk sujud. Padahal beliau lahir di Mekah. Jadi wajar kalau ada seorang
berdiam di musyirat Lampung. Wajar. Nabi lahir di Makkah dengan perantaraan ibunya yang tercinta Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. 2 bulan dalam bertemunya Siti Aminah, Abdullah meninggal mencari nafkah untuk kelahiran beliau. Di mana makamnya? Di Madinatul Munawwarah di Bakia. Lalu pulang keadaan balik lagi Nabi Muhammad masih anak-anak. Setelah datang ziarah ke makam ayah kita Aminah pulang dari meninggal, pulang yatim piatu beliau dipelihara oleh kakek beliau, paman beliau, iyakah keluarga beliau. Mulai kecil anak dibunuh sampai ke Tuhan. Mulai digerus di jalan sudah. Kemudian Tuhannya pulang, remajanya anak dibunuh pulang. Siapa paman saudara pada membunuh Abu Jahal, Abu Lahab karena membunuh. Kemudian di kota Makkah banyak makanan dari masjid. Artinya orang soleh itu, orang alim itu ibadat lampu kita. Lampu itu cahayanya kan menyebar. Kadang mau di bawah tanah, pasti di samping tanah. Lampu itu kadangnya ada di jalan, orang nang tangan di pinggir jalan, bukan di bawah. Jadi bawahnya kadang baca nang di pinggir tangan karena memencang. Artinya orang soleh nang dari ilmu itu menerangi ke jauh, dulu membuat ke jauh. Hanyalah di parah. Seorang guru besar masih hidup sekarang ini, Juru Sungai. Waktu awal buka majelis, sedikit aja orang kampung itu sehingga pada datang pulang, pada datang tempat majelis sendiri. Nang datang dari Tanjung, nang datang dari Kaluar, dari Amutai, nang datang beberapa buah mobil, nang di kampung, keadaan pulang. Anda jauh oleh orang jauh yang datang. Padahal mereka jauh saja kalau betul sampai 2 jam aja nyampai kepada guru tadi namanya mengaji ilmu. Datang orang jauh mengambil ilmu karena orang jauh datang. Oh, mereka ada syaratnya mengambil barakah untuk ilmu supaya ahli. Kawan guru tadi hidup. Setelah lawasan akhirnya membanyak jamaah orang kampung tadi untuk jual mengaji dalam sedikit. Hanya pulang orang kampung di Bataran. Bersyukur kita dari menalami pengajian banyak, malam Ahad ada, malam Kamis ada, malam Senin ada. Kita mau berangkat ke majelis taklim, para sudah gurunya. Tempat majelis taklimnya ada, langgar kita, kelas kita mendatanginya. Bersyukur benar, sugih daripada yang sugih. Kenapa? Karena di hati dia diberi hidayah. Hidayah dengan nilainya yang banyak orang sugih masuk ke neraka karena dalam dunia tidak dapat hidayah, maksiat saja, berbuat dosa saja. Banyak orang apalagi mewah hidupnya karena tidak dapat hidayah, dia akhirnya masuk ke neraka karena dunia tidak mau beribadah, sembahyang tidak, puasa tidak, ada majlis tidak mau dia turun. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada hidayah. Hanya orang yang dapat hidayah yang kawal hidayah Allah beribadah kepada Allah. Tapi kita Muhammad pernah beliau memintakan kepada Allah untuk Abu Jahal. Ya Allah, berilah hidayah kawan-kawan Abu Jahal. Dijawab Allah apa? Ya Nabi Muhammad, ya kekasihku, ya Rasulku, engkau memintakan hidayah untuk kawanmu Abu Jahal. Kalau aku ada memberiakan, aku ada mengasihkan hidayah. Ada kawan-kawan, walaupun engkau meminta engkau Abu Jahal, ada kawan juga.
Artinya apa? Kamu kada Allah juga menghendaki hidayah kepada Allah. Makanya orang yang kalau ke majelis taklim karena diberi hidayah oleh Allah. Nah, makanya di situ ada wa qalilun minal akhirin, sedikit daripada orang yang akhir. Akhir selamatnya sedikit, siapa yang beriman sedikit dan dapat hidayah sedikit. Jadi untuk orang yang dapat hidayah bisa beribadah, contohnya mau ke majelis taklim. Bang dapat hidayah kelihatan saja duduk di majelis taklim, asal tulisan. Raminya orang belajar ilmu, kita santai menikmati dunia. Ujar Allah Ta'ala, ya bulan bil bulan, dunia ini siapa yang memberi, rias dunia ini siapa yang memberi, kalimat siapa yang memberi, maulah wa ta'ala. Makanya kita disuruh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Berzikir, berzikir, maka mengingatlah olehmu, ingatlah olehmu. Inna fa'adil dzikra, bermanfaat, mengingat-ingat. Oh, kita lupa ingat lawan Allah. Ada orang lupa kita ingatkan, mengingatkan orang lain juga bermanfaat. Diri kita yang lupa kita ingat lawan Allah. Inna fa'adil dzikra, bermanfaat. Orang yang berzikir itu maksudnya apa? Jangan lupa lawan Allah. Menikmati dunia, TV kita nikmati sampai aja matikan TV sembahyang. Sampai ajak maghrib TV matikan, kemudian ajak maghrib pemandangan matikan TV, kita berangkat ke langgar kita berangkat ke masjid kita untuk sholat berjamaah. Habis maghrib duduk kita sejam sampai isya berjamaah untuk beribadah lawan Allah. Ini orang nang berzikir, orang nang. Jadi kadang mesti berzikir itu mengucap la ilaha illallah, kadang mesti bila kita mau beribadah itu namanya zikir. Ingat juga Allah. Orang yang kadang-kadang itu dunia semata aja, kadang tahu kepala pelit, makan, minum, gurih, bahira, sembahyang kada, beribadah kada, orang yang kada berzikir. Kasihan Nabi lah. Makanya kita minta menikmati ajaran Nabi dulu dia mengatakan. Nabi berjuang dari perasaan dikorbankan beliau tidak punya harta, rumah pun dengan pelapak korma, atapnya daun-daun kurma. Padahal Allah nak sugih, jangan saja disugihkan Allah Ta'ala. Jabal Uhud dijadikan emas sedemikian. Nabi kata mau, Nabi kata mau sugih. Nabi ini kehendak Nabi memikirkan tempatnya kayak apa tempatnya masuk surga pada taat. Bahkan beliau berdoa, ya Allah masukkan umatmu ke surga pada taat. Jangan ada neraka. Biar aku miskin sejak salam. Waktu perang di mana di Jabal Uhud, Nabi itu dilindungi oleh para sahabat. Sampai patah gigi geraham beliau karena lemparan batu musuh, berdarah daripada pipi beliau dan sudah berdarah ke atas mata, dilimpar dengan batu oleh musuh beliau. Untuk siapa? Dia ada lain adalah untuk kita. Untuk kita. Di rumah dikurung, ada dibunuh. Lalu dibaca ayat-ayat surah Yasin oleh beliau, Jibril menyuruh, ya Rasulullah baca ayat ini. Allah memerintahkan keluar dari rumah karena musuh telah mengurung rumah dia. Maka Nabi membaca wajahnya min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum wa hum la yubsirun. Kaum la yubsirun, mereka tidak melihat. Keluar meletakkan kerikil yang kecil di atas kepala mereka. Taburi taburi. Bang ayat ini yang kita baca anak-anak keluar rumah diburi-buri keluar ya lagi. Kadang melihat bini keluar, saya subuh datang sudah. Bangun lain sayur kadang melihat
tentang lari ini bukan batu kanan, berjalan kaki. Nabi coba bayangkan di pasir yang tandus, padang pasir yang tandus, makanya bergelar putra pasir, artinya putra padang pasir yang tandus, ya kan? Daripada pasir-pasir yang kecil, batu-batuan yang tandus, pepohonan tidak ada, lari dari rumah. Beliau adalah berjalan kaki. Makanya digelar putra padang pasir. Berjalan Nabi karena tandus pasir aja di situ, pegunungan, batu-batuan, berjalan kemana? Berjalan menuju rumah sahabat yang tercinta, khalifah yang pertama, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Berjalan Nabi ke rumah Bakar, dikurung orang. Ada kaulangan lawan ini dikurung orang, bagaimana di rumah, dikurung orang. Jarang terjadi. Nama orang dengan 1.200 ratusan nama orang bersenjata lengkap, senjata tajam, segala macam tombak, segala macam hendak membunuh dan mengacung kepalanya Rasulullah yang berada dalam rumah. Tapi mereka kaum lain seluruh kata Allah ada melihat mereka liwat berjalan kaki menuju rumah Abu Bakar. Sampai ke rumah Abu Bakar, dibukai Abu Bakar, apa lu Nabi Muhammad? Lelah ingat Abu Bakar Nabi Muhammad. Kenapa ya Rasulullah? Abu Bakar, rumahku dikurung, aku akan dibunuh kalau aku keluar selamat dengan izin Allah. Sayyidina Ali nang menunggui tempat kasurku berselimut lawan selimutku. Ali bersedia menggantikan aku. Dikira mereka Ali itu adalah aku. Kenapa Ali bersedia? Ali berkata, ya Rasulullah, biar keluar aja. Karena Allah mau keluar, berilah menggantikan dia. Walaupun belum nanti asalkan dia selamat. Ini Ali. Asalkan dia selamat. Ayo para sahabat. Adalah Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku. Belum berdua hari. Takut dia mati. Kada Ali bakal melepatin lawan Nabi yang suka luar biar selamatkan diri dulu. Datangnya Abu Bakar biar dia menggantikan, karena biar menyuruh menggantikan di tempat kasurnya bersinar kesepian. Allah berhilang mati jiwa raga berserahkan kepada Allah, asalkan biar selamat ya Rasulullah. Bangkai di dalam beneran di sisi sahabat mereka itu maju agamanya maju. Kata bayyana. Lalu Nabi Abu Bakar yang mulai ditolong, ya kau Abu Bakar, ya Rasulullah, ayo kita cepat lari dari sini. Mereka pasti mengajar kita, mengajar biar ya Rasulullah itu kemudian larilah Abu Bakar dengan Rasulullah, yaitu kemana? Ke Jabal Sur. Naik ke Jabal Sur itu, walaupun kadang-kadang mendaki bandar seperti Jabal Nur, tapi panjang naiknya. Di gua Jabal Sur itu halus saja biar berdingkok kayak itu aja kalian. Jadi masuk Nabi ke dalam gua Sur itu, Abu Bakar pada dulu mau turun. Ternyata di dalam gua Sur itu terdapat lubang-lubang ular. Ada mendakan lubang-lubang kala yang berbisa. Maka setelah itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar jangan masuk terlebih dahulu, karena ada lubang-lubang daripada makhluk yang berbisa. Ulun anak mana paling lubang itu ya Rasulullah. Kalau sudah lubangnya tertutup semuanya, biar baru boleh masuk ke dalam gua Sur ini. Apa nama Abu Bakar? Abu Bakar lepas bajunya. Baju Abu Bakar dilepas. Ibadah lepas, dicari-carikan di rubik-rubik. Satu persatu lubang tadi ditapani Abu Bakar dengan pakaian Abu Bakar dirubik tadi sampai habis pakaian tadi. Lubang tadi tertutup, satu lubang karena kawal lagi ditutup dengan kainnya habis sudah. Jadi pakaian Abu Bakar ini diambil dirubik, rilah mau dipakai sendiri untuk menapani lubang ular berbisa tadi supaya Rasulullah yang aman, supaya Rasulullah jangan
digigit oleh ular yang berbisa. Ayo tanya sahabat kalau Nabi dia apa? Jauh dibanding malaikat. Baca Abu Bakar ya pada 10 pamni masih ada lagi. Aja Abu Bakar kota Pali lawan tumit betis tumit. Apa dia Abu Bakar kalau tumit. Nah, Abu Bakar pernah diberi dia mau di tempat tumit. Ya Rasulullah, masuk dia aman sudah dia lubang yang pada tahan. Rasulullah kan tahu bahwa satu lubang kita pali dengan mata kakinya daripada Abu Bakar. Masuk nanti barabah di paha Abu Bakar. Taburi sini toyuhan jalan-jalan. Angka dengan megang mana dibunuh orang sini menghindar dulu, bukan tak ada. Disuruh menghindar lah itu mau bakar di bawah aja pada sur bersama Jabal Sur. Jadi masuk ke dalam kelompok aman sudah. Sarang burung, sarang laba-laba, dan hancur dibikin lagi oleh Allah Ta'ala, ya laba-laba bikin baru sarang kalian. Seakan-akan tidak ada orang masuk dalam gua. Jadi laba-laba juga sarang pulang, sarang burung ada juga. Aburing ini Abu Bakar pada menggarap baris ini. Kenapa jangan menggarap? Ujar Abu Bakar kalau menggarap tidak bisa. Kalau sudah bangun, aku kasihan kawan Nabi kelaparan, kasihan kelaparan. Karena dicelakakan musuh-musuh Islam, dicelakakan oleh musuh-musuh beliau pun ditidurkan di belakang Abu Bakar. Abu Bakar pada bergerak sedikit waktu supaya Nabi jangan terbangun. Betapa cintanya Abu Bakar dengan Rasulullah. Tiba-tiba lah, nak ada bergerak tadi kan nampak keluar, malah sebelum ditutupi lewat kaki nanti, maka di hidungnya kaki Abu Bakar tadi luka, berdarah, beracun, menangis Abu Bakar. Batis nanti gigit ular tadi ini kada dia angkat sendiri, dia makan saja tetap dia makan saja sampai ular yang keluar, menangis saja tapi kada bergerak batis menangis kada merasa air mata. Tadi itu sudah pipinya Rasulullah, lalu menitis ke pipinya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi babak antara bergerak tapi menangis air matanya menangis pipi Rasulullah. Abu Bakar menangis dari pipi Rasulullah. Banyak sangat luar biasa. Kenapa air mata bukan Rasulullah sampai terbangun dari dirinya? Pada Abu Bakar pada yang membangunkan. Lalu Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis Abu Bakar? La tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan berduka cita, jangan bersedih, jangan takut ya Abu Bakar. Allah beserta kita, jangan takut kawan musuh Allah menyertai kita. Ujar Abu Bakar yang Rasulullah, tidak takut kalau musuh kita akan tetapi kaki ulut sebelah mendapat lubang ular yang berbisa. Ulut digigit oleh ular ya Rasulullah. Mandi gigit mana ya Rasulullah? Diambil oleh Nabi kaki Abu Bakar. Dibacakan ayat-ayat menawar lisan. Makanya dalam Al-Quran itu ada Allah salamun itu ada berapa di situ 7 salamun. Salamun qawlan min rabbir rahim inna kadzalika najzil muhsinin. Kita bayi tadi. Salamun ala bil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun tibtum alaikum salamun alaikum tibtum parulu awalidin. Yang terakhir salamun ya hamda matla'il fajr. Bila membaca salam itu semua dibaca tadi salaman kita dari para bahaya. Itu nama-nama dari datu lak. Sidit ditimbai di lubang yang ada bambu runcing, ada luka. Membaca salam itu tadi. Lalu dibacakan Nabi ayat Al-Quran.
Salamun ala nuhin fil alamin. Yang akan dibacakan salam itu dibacakan diludahi akan luka kaki Abu Bakar dengan air ludah Rasulullah. Barangkali air ludah Rasulullah, maka racun tadi hilang. Luka beluka dari ada lukanya, ada nabi badara lukanya sembuh sedikit pun ada bekas. Sedikit pun ada bekas karena ludah nabi. Kamu ludah seorang tak bisa membangun ludah seorang dari nabi habis lukanya. Jangan beroperasi itu bakasnya ada bakasnya dibacakan ayat penawar bisa. Nah, kalau berkata Nabi ajal ini ya Ibnu Mas'ud panasku 2 kali lipat. Zalika kadzalika ma min muslimin yusibu ajal. Yang demikian itu seperti yang demikian itu ma min muslimin, tidak ada daripada orang muslim yusibu yang menimpa akan dia akan penyakit sawqatun sekalipun urinu menusuk tanah fauqaha, maka suatu yang melebihinya illa kafarallahu biasayyi'atihi, kecuali mengampuni menghapus Allah akan kejahatan dosa-dosanya. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi kita ditimpa apa aja lah, bersabar, ikhlas, Allah menghapus dosa kita. Kamu kita mengeluh, mengeluh, ada dapat pahala. Wahutat anwar dan dihapus daripadanya oleh dosa-dosanya, akan dosa-dosanya, dan dihapus daripadanya akan dosa-dosanya. Karena tahu sejarah warga sebagaimana jatuh oleh daun-daun daripada dahannya, jatuh daun-daun daripada dahannya. Jadi dosa kita itu jatuhan dan muning, laksana daun jatuh daripada pohonnya. Daun itu kalau jatuh berapa daun jatuh. Artinya kita ditimpakan suatu penyakit, panas badan, kolesterol, badan sakitan, mata sakit, udara, tuliga, dina orangga. Bila kita mau bersabar, kita ikhlas, bersyukur, berterima Allah, maka kita mendapat pahala benar dan dosa diampuni oleh Allah. Nah, walaupun ada baca istighfar, namun kita baca istighfar dosa diampuni. Baca istighfar kata astagfirullah kada dibaca, ya kan? Hanya bersabar dalam penyakit dosa diampuni. Nah, itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Belajar bersabar dosa diampuni. Oh, duit sedikit bersabar itu. Bagi Nabi ini balas habis duit mana? Ada duit 10.000 ada, nyari pilih bersabar itu seorang. Jangan pilih nyari baju nyari kalau bakal gara-gara balas saja lalu bakal lahir. Nah, ada jadi pahala dan dosa kada diampuni. Muttafaqun alaih, ittifaq akan habis. Jadi ittifaq ini dua hari dan besok. Nah, berhubung malam ini ada acara haul arwah dari seorang yang punya hajat, maka sampai jumpa kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, barja'al muslimin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, barja'al muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawad